Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam bagi kita semua. Pada malam hari ini, renungan malam akan kita baca dari kitab Efesus pasal yang kelima ayat 22 sampai 23. Sebelum membaca, merenungkan, serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa, yang hamba-Mu sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan, sehingga firman-Mu berkuasa atas kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran, berkati seluruh umat-Mu yang mendengarkan, dan boleh menjadi berkat sukacita dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini dalam Efesus pasal yang kelima ayat 22 sampai 23. Dari tema PGI dan tema kita pada malam hari ini adalah kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Demikian firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam pemberkatan nikah, biasanya pendeta atau hamba Tuhan menyampaikan ayat yang selalu disampaikan di dalam pernikahan. Misalkan dalam Kolose 3 ayat 18 sampai 19. Demikian bunyinya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jadi istri tunduk kepada suami, tapi suami mengasihi istri. Pada malam hari ini, kita diingatkan sebagai istri. Sini sudah dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Luar biasa. Berarti kasihnya itu tidak ada tawar-menawar untuk tunduk kepada suami. Yang kedua dikatakan karena suami adalah kepala istri sama seperti adalah kepala jemaat. Berarti suami ini adalah kepala istri dan itu menandakan seorang pemimpin. Dan seorang pemimpin harus menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Pertanyaannya yang sering dilakukan atau sering kita dengar adalah, bagaimana mungkin kita mengasihi, kita taat, ataupun kita katakan tunduk kepada suami, sementara suami saya tidak menghargai saya, sementara suami saya tidak berjalan dalam firman Tuhan. Itu sering Bapak Ibu disampaikan tentang bagaimana konseling keluarga terjadi. Tetapi di sini katakan bahwa hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Berarti yang kita ingat adalah Tuhan, ya. Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, suami adalah kepala istri seperti Kristus adalah kepala jemaat. Juga Kristus yang kita muliakan. Jadi kalau ada suami yang tidak berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan atau firman Tuhan, dan dia melakukan hal yang tidak benar dalam keluarga, apa yang dilakukan oleh istri? Dia ingat, dia tetap tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan untuk suaminya. Waktunya kapan? Waktunya Tuhan. Karena apa? Yang kedua, suami itu adalah kepala istri, seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dalam tubuh Kristus, kita sebagai anggotanya. Kristus adalah kepala gereja, kepala jemaat. Banyak hal juga kejadian, seorang suami sudah tidak mengasihi istrinya, meninggalkan istrinya bahkan, tapi istrinya tidak menceraikan. Bahkan suaminya sudah melakukan hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi menjelang akhir hidupnya, dia kembali ke rumah istri yang memang Tuhan berkati. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu dan Saudara? Istrinya menerima kembali. Luar biasa seorang istri itu.
Karena di sini katakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Berarti kepada Tuhannya lah itu yang diingat-ingat. Yang kedua, suami kepala istri seperti Kristus adalah kepala jemaat. Kristuslah yang dia utamakan, yang memandang Kristus. Itulah yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam dunia konseling keluarga sering terjadi hal seperti ini. Tetapi firman Tuhan pada malam hari ini untuk mengingatkan istri-istri tetap tunduk kepada suami, dan juga menyatakan suami sebagai kepala daripada istri. Dan kita sebagai suami, sebagai orang yang menjadi kepala, harus memberikan teladan, contoh yang baik dalam keluarga, baik kepada istri, kepada anak, dan kepada setiap orang di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Kristus adalah kepala jemaat. Karena Kristus adalah pemimpin dalam setiap kehidupan kita. Melalui Roh Kudus, kita dimampukan, kita dikuatkan, sehingga kita mampu bersama istri berjalan dalam kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, pada malam hari ini kami boleh disapa oleh firman-Mu, bagaimana kami sebagai istri tetap tunduk kepada suami, dan juga kami menyatakan karena suami adalah kepala istri, kami juga tetap menyatakan semua di dalam Tuhan. Karena Kristuslah kepala gereja dan juga kepala pemimpin dalam setiap umat. Terima kasih Tuhan, sehingga kami boleh suami istri saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai, dan berjalan dalam kasih Tuhan. Kami serahkan istirahat kami pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu, sehingga kami boleh dengan penuh kemuliaan nama-Mu bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin.